Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tidak bukan berkumpulnya kita di majlis ilmu di malam hari ini tidaklah niatnya selain daripada mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah dalam bertakwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teladanan dari baginda Nabiullah Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Baginda Nabiullah Musa alaihissalam ini mendapat julukan Kalimullah, yakni subhanallah seorang nabi yang diajak berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka semoga dengan kita mempelajari kisah daripada sang Kalimullah ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana keteguhannya, bagaimana ketegasannya, subhanallah. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari baginda Nabiullah Musa alaihissalam dan kita mendapatkan barokah dari Al-Quran al-Azim, Al-Quran al-Karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya pada surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul a'zim. Subhanallah. Di dalam Al-Quran surah Taha ayat 11 hingga 14 Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah tentang baginda Nabiullah Musa alaihissalam. Subhanallah. Ayat ini subhanallah merupakan ayat penghibur, ayat pelipur lara bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ujian dan beragam rintangan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam dakwahnya, dalam syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan rintangan, tantangan, ujian, gangguan yang beraneka ragam. Subhanallah. Maka dikala itu subhanallah baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok nabi teragung, termulia, yang merupakan pemimpinnya dari para nabi dan rasul. Subhanallah. Namun di sisi lain beliau adalah manusia yang mana ketika diuji sakit maka akan merasakan sakit juga. Subhanallah. Ketika
ketika diberikan ujian sedih, maka akan merasakan apa itu yang namanya kesedihan. Subhanallah. Maka di waktu tersebut, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengisahkan kisah baginda Nabiullah Musa alaihi salam terdahulu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa subhanallah, inilah jalan para nabi Allah, jalan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diuji. Namun ujian itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghinakan, bukan untuk menyulitkan, subhanallah, namun untuk memuliakan dan mengangkat derajat, subhanallah. Maka di ayat tadi surah Taha, subhanallah, ayat 11 hingga 14, subhanallah, ayat tersebut diawali dengan istifham, hal, subhanallah. Apa itu? Bentuk pertanyaan yang mana mengandung makna takrir, penetapan dan ta'zim, pengagungan terhadap kisah yang akan disampaikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala subhanallah mengisahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa dengan diawali dengan bentuk pertanyaan, istifham namanya, subhanallah. Wa hal ataka hadithu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah baginda Musa alaihi salam? Subhanallah. Istifham ini bertujuan, subhanallah, agar apa? Agar bisa menarik perhatian total lawan bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fokus, perhatiannya dipusatkan dengan apa yang akan diwahyukan kepadanya tentang kisah baginda Musa alaihissalam ini. Maka diawali dengan istifham, wa hal ataka hadithu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Subhanallah. Kalau kita sekarang ini umpama, subhanallah, kalau sedang berbincang-bincang, tahu nggak sih? Ketika ada kata-kata seperti itu, bikin penasaran, betul tidak? Ada apa emangnya? Subhanallah, nggak langsung ujuk-ujuk memberikan suatu cerita atau pernyataan, tapi diawali dengan tahu nggak sih? Kamu tahu belum? Kan yang diajak bicara ini menjadi penasaran, sehingga perhatiannya terpusatkan. Apa sih? Ada apa sih? Nah, seperti itulah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa mengawali kisah baginda Musa alaihissalam ini dengan istifham agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus terhadap apa yang akan diwahyukan kepadanya, dikisahkan kepadanya, sehingga ketika fokus apa yang sedang dilalui dari kesusahan, dari kesulitan itu, sedikit demi sedikit akan terkikis, terabaikan seperti itu. Mafhum ya di sini. Wa hal ataka hadithu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Subhanallah. Apa kisahnya? Idh ra'a faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabsin aw ajidu 'ala an-nari hudan. Subhanallah. Idh ra'a naran, ketika ia melihat api. Subhanallah. Pada waktu itu kisahnya seperti apa? Jadi kisahnya adalah waktu itu baginda Musa alaihissalam sedang bepergian beserta keluarganya, subhanallah, dan tersesat di jalan, tepatnya di padang pasir Sina. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada kebanyakan tafsir, subhanallah. Tepatnya di padang pasir Sina ketika beliau dan keluarganya akan menuju ke Mesir, subhanallah. Pada waktu malam yang begitu gelap gulita, subhanallah, cuaca yang dingin dan berkabut, beliau, yakni baginda Musa alaihissalam ini hendak mencari api. Subhanallah. Dulu belum ada senter. Subhanallah. Kalau ingin ada cahaya, maka subhanallah harus menghadap
api sebagai apa? Pertama sebagai penerang, obor lah kalau zaman sekarang itu. Yang nomor dua sebagai penghangat. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena pada waktu itu di gurun pasir yang dingin, yang berkabut. Subhanallah. Maka dari kejauhan baginda Musa alaihissalam ini melihat seperti cahaya seperti api. Maka ketika beliau melihat seperti cahaya seperti api, beliau berusaha subhanallah untuk mencari api tersebut. Beliau segera berkandang ke tempat di mana api tersebut terlihat. Subhanallah. Ketika beliau hendak mencari api tersebut, beliau menenangkan keluarganya dulu. Ditenangkan, saya tinggal dulu ya. Subhanallah. Jangan kemana-mana. Saya hendak mencari penerang dan penghangat, yakni api. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya disebutkan itu orang ketika ia melihat api, faqala, maka ia berkatalah di ahlihi, kepada keluarganya. Subhanallah. Idza anara faqala li ahlihi kuthu inni anastu nara. Ketika baginda Musa alaihissalam melihat api, maka berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Sungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api tersebut. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di sini kalau kita tidak jeli seakan-akan sudah tidak ada pelajaran, tapi ternyata ada pelajaran. Apa itu? Subhanallah. Ketika seseorang subhanallah sedang ingin meraih suatu hal, subhanallah, kemudian Allah membukakan peluang untuk perolehan hal yang diinginkan tersebut, subhanallah, maka yang perlu dilakukan adalah apa? Gerakan nyata. Ketika baginda Musa alaihissalam ini subhanallah pada waktu itu butuh dengan api sebagai apa? Untuk penghangat, untuk penerang. Beliau melihat seperti api dari kejauhan. Allah hanya melihat kok. Api itu tidak dicari, tidak dihampiri. Subhanallah. Apakah menemukan? Subhanallah. Tidak. Subhanallah. Maka beliau berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Aku ingin mencari api. Subhanallah. Maka di situ perlu yang namanya apa? Pengorbanan. Subhanallah. Pengorbanan. Keluarga. Disebutkan kenapa spesifik li ahlihi. Tidak ada yang lebih istimewa daripada keluarga. Betul tidak? Kita manusia itu makhluk sosial. Dari beragam suku, dari beragam daerah, dari beragam etnis. Subhanallah. Yang paling kita kasihi pasti keluarga yang terdekat seperti itu. Maka keluarga merupakan subhanallah sosok-sosok yang begitu istimewa dalam kehidupan kita. Pada waktu itu subhanallah baginda Musa sedang diuji oleh Allah, tersesat di jalan tanpa penerang, tanpa penghangat. Subhanallah. Ketika beliau melihat ada peluang itu untuk menemukan penerang dan penghangat, subhanallah, beliau mau bertandang. Satu itu, yang nomor dua mau bergerak dengan apa? Menenangkan keluarganya. Sudah, kamu di sini dulu ya. Subhanallah, saya akan mencari api itu. Di situ ada bentuk pengorbanan. Subhanallah, mau meninggalkan keluarga ini. Wallahu a'lam apa jadinya ketika ditinggalkan keluarga ini. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu, betul tidak? Tapi di situ ada bentuk pengorbanan. Subhanallah. Dan bentuk kebijaksanaan sikap ditenangkan. Dengan apa? Dengan kata-kata subhanallah, la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Ditenangkan keluarga ini.
kita sambungkan, subhanallah, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, maka tidak cukup hanya menghayal, tidak cukup hanya mendambakan, tidak cukup hanya menginginkan, tidak cukup hanya mengangan-angankan. Sebatas mimpi, sebatas lantunan tidak cukup. Perlu buktikan dari gerakan kita agar kita bisa lebih dekat meraih mimpi itu dengan apa? Gerakan nyata, action kita. Makanya kata dalam kitab hikam, ar-raja'u ma qaranahu 'amalun illa fahuwa umniyah. Harapan itu, cita-cita itu harus disertai dengan amal. Keinginan yang baik harus disertai dengan perilaku yang baik. Subhanallah. Jika tidak seperti itu, wa illa fahuwa umniyah, maka hanya sebatas lamunan belaka, hanya sebatas angan-angan belaka. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwa wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Seperti halnya kita bambak-bambak, subhanallah, para menghafalkan Al-Quran, mendambakan sekali, menginginkan sekali agar hafalan Al-Quran kita itu lancar. Mungkin, betul tidak? Allahumma amin. Semoga dimudahkan untuk mungkin, untuk lancar. Subhanallah. Itu keinginan yang mulia, cita-cita yang sungguh luar biasa mulia. Tapi cita-cita itu, keinginan itu tidak cukup untuk menjadikan kita lancar. Harus disertai dengan amal, gerakan. Dengan apa? Kesungguhannya. Praktek derasnya seperti apa? Ketelitian murojaahnya seperti apa? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jika dibuktikan, insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan mudahkan. Kita kepingin lancar, kepingin mungkin, subhanallah, ya kita semangat ngajinya, semangat derasnya, fokus dan teliti, insya Allah dimudahkan. Subhanallah. Dan di sini dari kisah pelajaran Nabi Musa ada yang harus dikorbankan, mau berkorban. Subhanallah. Ketika melihat peluang, sebenarnya kita bisa lancar ini ngaji. Subhanallah. Ada peluang, masih ada tambahan waktu ini untuk deras Al-Quran, yakni peluang untuk lebih melancarkan lagi sebelum disetorkan. Misalnya, subhanallah, kita mau mengorbankan tidak? Ngobrolnya dikurangi, umpama, subhanallah. Tidurnya dikurangi, subhanallah. Santai-santainya dikurangi. Harus ada yang dikorbankan, subhanallah. Perasaan lagi capek, lagi down, lagi gak semangat, coba diperangi. Sulit, memang sulit, subhanallah. Tapi ya seperti itu, ar-raja'u ma qaranahu 'amal wa illa fahuwa umniyah. Subhanallah. Keinginan mulia tanpa disertai amal itu hanya sebatas angan-angan belaka. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Ini didikan mulia dari kisah baginda Musa alaihissalam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan yakinlah, ketika kita punya keinginan baik apapun itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, subhanallah, kemudian kita laksanakan dengan ikhtiar yang baik pula, hasilnya akan baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Subhanallah. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Subhanallah. Maka ketika ia, yakni baginda Musa alaihissalam, datang ke tempat api itu, subhanallah, nudiya ya Musa, ia dipanggil
Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yakni lembah tua. Subhanallah. Maka di sini ketika kita jeli mengkaji ayat tadi, subhanallah, maka kita akan meraih hikmah, pesan yang agung berupa apa? Bahwa subhanallah yang Nabi Musa cari itu cahaya yang bersifat indrawi, yakni api untuk menerangkan suasana yang gelap gulita itu. Kemudian api untuk menghangatkan keadaan cuaca yang sangat dingin itu. Itu kan bersifat indrawi, zahir, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Akan tetapi ketika ada gerakan nyata, ketika melihat peluang, kemudian peluang itu dimanfaatkan betul dengan apa? Gerakan nyata, pengorbanan, kepercayaan diri, subhanallah. Maka yang Nabi Musa jumpai adalah sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih luar biasa dari apa yang diinginkan. Yang diinginkan hal-hal zahir, api biasa sebagai penerang, sebagai penghangat. Yang dijumpai adalah cahaya yang lebih agung, yang lebih mulia dari cahaya yang beliau butuhkan pada saat itu, yakni apa? Cahaya maknawi. Berupa cahaya Tuhan, cahaya hidayah Allah, nur hidayah, subhanallah. Yang mana ketika nur hidayah itu menerangi jiwa manusia, maka Masya Allah akan membuat hati, jiwa bersinar, damai, jauh dari kegelisahan, jauh dari kebingungan ini yang diraih oleh baginda Musa alaihi salam, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka kalau kita sambungkan di kehidupan nyata kita ini, subhanallah, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Semuanya kita manusia ini punya kehendak, punya keinginan, tapi yang pasti terwujud adalah keinginan Allah. Yang pasti terjadi adalah keinginan Allah. Dan percayalah bahwa yang dikehendaki Allah, yang ditakdirkan Allah itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalau dalam ayat lain disebutkan, subhanallah, siapa yang cita-citanya hanya mentok pada dunia, maka ia hanya meraih dunia. Tapi siapa yang cita-citanya terhubung hingga akhirat, maka ia akan meraih akhirat juga meraih dunia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Itu ada ayat Al-Qurannya. Subhanallah. Yang Nabi Musa cari perihal zahir, indrawi, hal-hal yang bersangkut pautnya dengan duniawi. Subhanallah, ketika tulus, bersih, subhanallah, maka yang diraih lebih daripada itu. Ketika maknawinya dapat, indrawinya pasti akan dapat. Begitulah gambarannya, subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi, ketika kamu berhijrah, niatnya hanya sekedar dunia, kamu akan meraih dunia itu, tapi hanya sebatas itu. Tapi ketika kamu berhijrah karena Allah, karena Rasul, ridho Allah, ridho Rasulnya dapat, dunianya dapat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kemudian subhanallah, meneruskan ayat tadi, subhanallah. Falamma tahan dia ya Musa, ketika Nabi Musa sampai di tempat api itu, ia dipanggil ya Musa. Siapa yang memanggil? Allah Rabbuna, Tuhan kita Allah. Ya
Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Di sini siapa orang yang dipanggil oleh Allah, Subhanallah, maka ia akan mendapatkan anugerah Allah. Betul tidak? Subhanallah. Nabi Musa tidak ujuk-ujuk langsung dipanggil oleh Allah. Dia kasih ujian dulu, tersesat di jalan dalam keadaan yang begitu payah, gelap gulita, kedinginan. Subhanallah. Ketika ingin ada api, subhanallah, sebagai penerang, sebagai penghangat, dicari dulu ada ikhtiar. Ketika melihat peluang itu, digerakkan itu badan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada pengorbanan, ada kesungguhan, ada gerakannya kan. Di sini Allah itu melihat seberapa sungguh ikhtiar seorang hamba. Subhanallah. Ketika Allah melihat ikhtiar seorang hamba itu nyata, itu tulus, maka akan juga dipanggil sebagaimana Nabi Musa dipanggil, ya Musa. Falamma atahu dia, ya Musa, akan dipanggil. Subhanallah, siapa yang dipanggil oleh Allah, niscaya pulang tidak akan pernah dalam keadaan kosong. Kosong dari kebaikan, kosong dari anugerah Allah. Subhanallah. Di antara tanda anugerahnya apa ini? Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Subhanallah. Allah mengenalkan diri. Yang mengenalkan diri bukan sama manusia, bukan sama ciptaan, bukan sama nabi, tapi Allah sang Rabbul Alamin, Khaliqul kulli syai'. Tuhan semesta alam, sang pencipta segala, mengenalkan diri. Ini ana rabbuka, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Allah mengenalkan diri mesti tidak kepada sembarang orang, betul tidak? Allah pilih-pilih mana yang layak untuk mengenalnya. Siapa yang layak untuk mengenal Allah, Allah pilih. Siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling bersih, siapa yang paling takwa, siapa yang paling khalisun mukhlisun di sini. Subhanallah. Ini ana rabbuka, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, siapa yang subhanallah Allah berikan anugerah kepadanya, apalagi Allah mengenalkan dirinya, mesti dia orang yang begitu mulia, begitu agung. Kitanya seperti apa pelajaran subhanallah yang bisa kita ambil? Siapapun yang hatinya bisa terhubung dengan Allah, siapa yang ditarik untuk mendekat kepada Allah, maka itu adalah orang terpilih, orang yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, Allahumma ja'alna itu. Namun sebelum ini kita harus sabar atas tes-tesan Allah, berupa ujian, berupa hal-hal yang tidak kita suka yang datang pada kehidupan kita. Sakit, ekonomi sempit, subhanallah, ataupun hal lain yang mengganggu, yang membuat kita pusing, gundah, sumpah, subhanallah. Di situ kita apa? Sabar, subhanallah. Berusaha sabar, berusaha menerima apapun yang Allah berikan, bukan dengan berdiam diri, tapi sekaligus mencari solusi. Sabarnya disertai gerakan. Saya begini ya keadaannya, kenapa ya? Oh, ternyata saya kurang begini, perbaiki. Subhanallah. Subhanallah. Saya lagi usaha, ya Allah kok ditipu. Ya sabar, subhanallah. Tapi bukan hanya berdiam diri. Apa yang kurang? Oh, saya kurang jeli, saya kurang mengerti taktik dalam
bis-bis dan lain, pelajari itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi ke kisah Nabi Musa, ini ana rabbuka, kata Gusti Allah, sungguhnya aku Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik. Subhanallah, ketika kamu telah dikenalkan oleh Allah dengan Allah, subhanallah, fakhla'na 'alaik, maka yang sudah layak kita lakukan adalah apa? Tanggalkanlah kedua terompahmu, sebagaimana titah Allah kepada baginda Musa. Ketika Allah telah menyebutkan aku Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, tanggalkanlah kedua terompahmu. Subhanallah, kalau dalam tafsir Sufi Isyari, subhanallah, fakhla'na 'alaik di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ketika seseorang telah mendekat kepada Allah, apalagi telah dipanggil oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dekat dengannya, mudah dalam mengerjakan ibadah-ibadah atau hal-hal yang menjadikan Allah ridho, maka fakhla'na 'alaik, tanggalkanlah kedua terompahmu. Apa ini? Menanggalkan segala daya dan upaya dari diri kita. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena tiada daya dan tiada upaya kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, fakhla'na 'alaik yang merupakan perintah Allah untuk menanggalkan terompah atau sandal ini, yang dimaksud adalah apa? Agar hamba Allah mampu menerapkan makna la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan dari Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Allah menginginkan kita, orang yang ingin dekat dengan Allah, untuk menghilangkan rasa keakuan diri yang ada pada diri kita. Saya bisa ini loh, saya mampu ini loh, saya kuasa ini loh, saya another, hal ini dihilangkan. Kenapa? Subhanallah, karena manusia tidak punya kuasa atas dirinya untuk menangkal musibah ataupun mendatangkan mudarat. Subhanallah, ia tidak punya kekuatan untuk meninggikan maupun merendahkan. Hanyalah Allah yang mampu mendatangkan kenikmatan, kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, kebaikan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jika ada kemampuan, saya bisa ini, saya bisa itu, bukan kemampuan kita, tapi kita yang dimampukan Allah. Ketika saya berkuasa ini, berkuasa itu, bukan kita yang berkuasa, pada hakikatnya Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada kita. Subhanallah, ketika kita berpengetahuan, bukan karena kitanya yang berpengetahuan, Allah yang telah memberikan pengetahuan itu kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya betul sekali pujian yang diutarakan oleh ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuknya kepada kami. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka kami tidak akan mungkin menapaki jalan surga ini. Bisa diartikan sebagai segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kami, agar kami bisa melakukan kebaikan, ketaatan, ketakwaan kepadanya. Subhanallah ini. Makanya kata sahibul hikam, la tufrih ta'at li'annaha barazat minka. Janganlah kamu berbahagia karena kamu bisa mengerjakan kebaikan
anugerahkan amal itu, kebaikan itu, ketakwaan itu kepadamu. Saya bisa tadabbur Quran berjuz-juz dalam sehari. Kita senang, kita bahagia, bukan karena siapa dulu saya mah rajin, saya mah anak solihah, bukan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, saya senang, saya bersyukur bisa ngaji Al-Quran sampai berjuz-juz ini. Ini murni karena hidayah. Subhanallah. Ini murni karena kebaikanmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Ini Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, fakhla'na 'alaik. Sekali lagi intinya adalah perintah Allah kepada hamba untuk melepaskan segala rasa keakuan dan puasa dalam diri bahwa dirinya mampu begini, mampu begitu. Kita bukan mampu itu, tapi kita dimampukan Allah untuk bisa ini, bisa itu. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin bisa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka tadi wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Maka berbahagialah ketika kebaikan datang, rezeki datang, amal soleh datang, kita mudah mengerjakan hal-hal baik. Berbahagialah bukan karena siapa kita, tapi berbahagialah karena Allah. Alhamdulillah telah menganugerahkan kebaikan ini, rezeki ini, amal ini kepada kita. Subhanallah. Dan siapa yang dimudahkan oleh Allah dalam beramal, dalam mengerjakan kebaikan, maka subhanallah, tanda bahwa Allah telah memilihnya sebagai hamba yang mampu menerima anugerahnya yang banyak. Kenapa? Sahibul Hikam menyatakan lagi, idza rada yudhira fadlahu 'alaik khalaqa wa nasaba ilaik. Apabila Allah Ta'ala hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, Dia akan mencipta amal lalu menisbahkannya kepadamu. Ingat ini kalimatnya, subhanallah. Ini kalimatnya, perkataannya ahli arifin, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada yudhira fadlahu 'alaik, apabila Allah Ta'ala hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, khalaqa wa nasaba ilaik, maka Dia, yakni Allah, akan mencipta amal lalu menisbahkannya kepadamu. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diberikan anugerah oleh Allah, maka Allah akan menciptakan amal. Si fulan bin fulan ahli sedekah, si fulan bin fulan ahli wirid, si fulan bin fulan ahli sholat, si fulan bin fulan ahli Quran. Subhanallah. Ketika seorang mudah bersedekah, mudah berzikir, mudah mengistiqomahkan sholat, mudah mendawamkan tilawatul Quran, subhanallah, dari siapa itu? Dari siapa? Allah. Dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Namun yang meraih titel ahli Qurannya siapa? Orang yang dalam Quran itu. Yang meraih titel ahli sedekahnya siapa? Orang yang dermawan itu. Yang meraih titel ahli zikirnya siapa? Orang yang istiqomah dalam wiridnya itu. Betul tidak? Nah itu khalaqa wa nasaba ilaik, diciptakan amalnya oleh Allah, tapi kemudian disabarkan oleh si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Subhanallah. Makanya Nabi Daud ketika ditanya oleh Allah, wahai Nabi Daud, bagaimana caranya engkau bersyukur kepadaku, kata Gusti Allah ya, kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Subhanallah. Maka kata Nabi Daud, ya Allah, bagaimana caranya aku bisa bersyukur kepadamu, padahal syukurku pun itu darimu ya Allah. Kata
syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah kenikmatannya. Dan bersyukur kepada Allah merupakan perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Nah, kita bisa bersyukur kepada Allah. Sedangkan ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, syukur itu sendiri dari siapa? Dari Allah. Maka pada hakikatnya kita ini apa? Ya Allah, subhanallah. Ketika ada kebaikan pada diri kita, itu murni bentuk welas asih Gusti Allah, menandakan begitu cintanya Allah, begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Subhanallah. Maka ketika Nabi Daud berkata demikian, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Ketika aku bersyukur kepadamu, itu pun darimu ya Allah. Padahal syukur itu sendiri adalah apa? Berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika bisa bersyukurnya merupakan nikmat dari Allah. Maka ketika memahami, meyakini seperti itu, kata Gusti Allahnya, kalau sudah seperti ini makamnya, kamu betul-betul telah bisa bersyukur kepadaku. Artinya bahwa syukur itu sendiri bukan hanya kalimat alhamdulillah, bukan hanya terima kasih ya Allah, tapi apa? Pengakuan dalam diri bahwa segala kebaikan, segala anugerah datang dari Allah, dan tidak ada yang lebih layak untuk kita terima kasih selain daripada Gusti Allah. Makanya saking Gusti Allah itu sayang kepada kita, tahu kita itu badan, banyak lupanya, banyak lalainya. Sholat wajib merupakan amal yang terutama, di dalamnya dibaca Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah ada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah istighfar, artinya mencakup segala puji mutlak milik Allah. Allah sudah rancang ini untuk siapa? Untuk kita hamba Allah. Agar apa? Agar jangan sampai kita menjadi sosok hamba yang terkategori tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di sini subhanallah, sampai dalam ibadah pun Allah sebegitu hebatnya, sebegitu baiknya mendesain amalan, merancang amalan agar hamba ini mulia mudah. Betul tidak itu? Hingga sholat yang wajib, subhanallah, harus itu, subhanallah. Kita berdiri, kalau mampu, kalau nggak mampu duduk, dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak mampu berbaring, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memudahkan di sini, subhanallah. Maka ketika tahu seperti ini, fakhla'na 'alaik, tanggalkanlah kedua terompahmu. Apa itu? Kalau dalam tafsir Isyari, haul dan quwwah, daya dan upaya manusia itu tanggalkan, hilangkan. Kenapa? Kita punya daya, kita punya kekuatan, itu dari Allah, dari Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Gusti Allah, sungguhnya engkau sedang berada di lembah suci yaitu Tuwa. Di sini subhanallah, Allah pun mengajarkan adab kepada kita. Ketika kita memasuki tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jagalah adab kita. Fakhla'na 'alaik, menyuruh Nabi Musa menanggalkan sendalnya. Kenapa? Lagi berada di lembah suci yaitu kita di masjid. Ketika pengen masuk masjid, masuk majlis, lepas dulu sepatunya, lepas dulu sandalnya. Ini bagian dari apa? Ittiba, mengikuti tuntunan ajaran baginda Nabiullah Musa alaihi salam yang disempurnakan
Masya Allah. Jika kita betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul memahami Allah, kita mengaku kita ngerti ilmu ini, kita ngerti ilmu itu, kita mengaku bisa ini, bisa itu, maka subhanallah inilah tampilan akhlak orang yang dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin tawadhu. Subhanallah, semakin dekat dengan Allah, semakin indah akhlaknya. Digambarkan oleh baginda Musa alaihi salam. Nabi Musa orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Subhanallah. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang begitu agung, subhanallah, Nabi yang begitu agung, bagian daripada Nabi Ulul Azmi, subhanallah. Tapi tetap selevel beliau fakhla'na alaihi, diperintahkan tetap menjaga akhlak, menjaga adab. Kenapa? Inilah hakikat manusia. Sifat dasar manusia itu apa? Ketergantungan kepada Allah. Selalu merasa butuh kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah yang Maha Besar. Itu sifat dasar manusia. Ketika manusia sadar demikian, bukan pesimis, bukannya beda ya. Tawadhu dengan pesimis itu beda, subhanallah. Tawadhu rendah hatinya karena memandang Allah yang Maha Agung, ciptaan Allah semuanya baik dan mulia. Tapi yang pesimis memandangnya keterbatasan diri. Di situ enggak melihat keagungan Allahnya, kuasa Allah ini, subhanallah. Yang diperintahkan oleh Allah ketergantungan kepada Allah yang disertai penghormatan, pengakuan kepada Allah bahwa Allah yang maha hebat, maha agung. Ini subhanallah. Oleh karenanya Sahibul Hikam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, faqatuka laka dzakiyatun. Ketergantunganmu kepada Allah adalah hakikatmu, subhanallah. Adalah hakikat kita. Maka kita harus sadar bahwa Allah menjadikan kita itu ada setelah sebelumnya tiada. Kita itu fana, subhanallah. Yang ada awalnya mesti ada akhirnya. Kalau kita hidup mesti ada waktunya kita akan mati. Kalau kita kuat mesti ada waktunya di mana kita akan lemah. Di waktu muda lagi perkasa-perkasanya, lagi bugar-bugarnya, di waktu tua Allah menguji dengan kelemahan. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Memang kita itu selalu bergantung kepada Allah. Jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa diri paling dan paling. Yang paling dan paling hanya Gusti Allah. Ini subhanallah. Kita harus sadar, kita bisa melihat setelah sebelumnya kita buta. Kalau Allah mencabut mata kita bagaimana? Subhanallah, Allah mengaku berani mata kita. Semoga Allah jaga mata kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa berbicara lancar, subhanallah, setelah sebelumnya bisu. Ketika bayi gak bisa ngomong apa-apa, betul tidak? Subhanallah, hanya bisa menangis. Namun berkembangnya, bertumbuhnya, berjalannya waktu, subhanallah, kita bisa berbicara. Artinya bisa berbicara ini tidak langgeng, diawali. Ketika diawali mesti ada berhentinya. Ketika kita mati mentok-mentoknya, gak bisa ngomong lagi. Sepandai apapun orang bisa berorasi, berpidato, subhanallah. Sepandai apapun orang bisa menguraikan kata-kata yang indah, ketika Allah mencabut itu, ya sudah, gak bisa ngomong apa-apa. Subhanallah. Semoga Allah jaga lisan kita, mulut kita ini, zahir batin, seluruhnya digunakan untuk takwa kepada Allah. Allah jaga semua yang ada pada diri kita, kepala kita, beserta semua yang ada pada kepala kita ini, pikirannya dan lain sebagainya, telinga, mata, mulut, hidung, tangan, kaki, dan yang terpenting qalbu, hati kita, dan yang terpenting juga akal. Ketika manusia
manusia diberi akal, diberi hati, maka itu kenikmatan yang terbesar. Maka siapa yang bisa menggunakan akal sehatnya untuk ibadah, husnudzon kepada Allah dan makhluk Allah, memikirkan hal-hal positif, dia akan menjadi orang mulia. Ketika dia punya hati, hatinya disingkirkan jauh-jauh dari sifat benci, marah, hikdu, dendam dan sebagainya, maka hati itu akan damai. Subhanallah. Maka jaga itu semua. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ingat, kekurangan, ketergantungan diri kepada Allah merupakan sifat dasar kita sebagai manusia. Artinya apa? Kita masih terkategori sebagai manusia ketika kita bergantung kepada Allah. Sedangkan manusia itu sendiri walau pada karuna Bani Adam termulia dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Betul tidak? Dari segala makhluk yang ada, Allah jadikan manusia yang termulia. Subhanallah. Nah, subhanallah, kata sahibul hikam, selagi manusia itu selalu bergantung, masih bergantung kepada Allah. Bergantung apa? Selalu butuh kepada Allah, sehingga selalu berdoa minta kepada Allah, selalu ingin dekat dengan Allah, sehingga apa? Selalu dekat dengan ibadah kepada Allah. Ini bergantung, memasrahkan segala yang ada pada dirinya di kehidupannya dunia dan kepada Allah. Ya Allah, saya pasrahkan nasib dunia saya, nasib akhirat kepadamu ya Allah. Maka ini kita masih tergolong manusia dalam pandangan Allah. Artinya insya Allah kita min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Makanya kata Syekhuna Walid Muhammad Husainawi Allah yarham, ketika seorang meninggal, ketika rohnya keluar dari badan berbentuk manusia, tanda min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Loh, kita kan manusia. Ya otomatis ketika kita keluar dari badan, rohnya manusia tidak seperti itu. Ada yang bentuk zahirnya saja, jasadnya saja manusia, rohnya ketika dicabut oleh malaikat berbentuk binatang. Subhanallah. Yang menguasai jasad itu dunia. Ketika kita hidup di dunia yang melihat jasad, tapi ketika roh dicabut, yang menguasai bukan kehidupan dunia tadi, akhirat. Akhirat tidak ada urusan dengan jasad kita. Akhirat urusannya dengan roh. Subhanallah. Maka ketika ahli surga, subhanallah, tidak masalah ketika meninggal sudah bertahun-tahun, tinggal tulang belulang rusak saja, tidak berpengaruh. Ketika dia ahli surga karena rohnya yang merasakan. Mafhum ya? Seperti itu. Maka ketika kita masih terpandang oleh Allah sebagai manusia, tanda kita selamat. Subhanallah. Oleh karena kata Walid Allah yarhamu, subhanallah, ketika subhanallah meninggal, roh dicabut oleh malaikat, bentuk rohnya manusia, insyaallah min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka alhamdulillah, mari kita tafakur bersama. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau bukan karena Allah yang mencukupkan, kita akan kurang. Kita itu subhanallah lahir dari imani, dari mani, subhanallah, suatu yang hina, subhanallah. Tapi Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Allah rawat kita, subhanallah. Allah tidak hanya memberikan ni'mal ijad, tapi ni'mal imdad. Tidak hanya menciptakan, mengadakan kita, tapi Allah juga merawat, melindungi, memberikan pemenuhan kebutuhan kepada kita, nikmat imdad. Subhanallah. Maka ketika semuanya kita tahu dari Allah, maka jaga diri dari kesombongan, dari keangkuhan,
diri, subhanallah, dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kenapa? Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza radallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki kebaikan di dalam diri seorang hamba, maka Dia akan memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Subhanallah. Idza radallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ketika Gusti Allah menghendaki kebaikan dalam diri hambanya, maka Allah akan memperlihatkan aib-aibnya pada dirinya, bukan pada orang lain, pada dirinya. Ketika seorang hamba menyadari aibnya, otomatis akan menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya. Ketika menyadari kesalahannya, ada rasa bersalah, betul tidak? Ketika ada rasa bersalah, ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk memperbaiki diri ini. Yang paling bahaya orang yang merasa gak pernah salah. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Ummul Mukminin, subhanallah, ciri orang baik itu seperti apa sih?" Maka beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, subhanallah, orang yang baik itu cirinya adalah orang yang merasa dirinya tidak baik, orang yang masih bisa merasa dirinya bersalah. Ya Allah, iya saya kok begini ya, saya kok jelek banget, saya kok salah banget, saya kok kurang banget. Kadang pasti nanti dilakoni lagi. Subhanallah, tapi ya Allah, iya ya Allah, maafkan ya Allah. Ketika merasa salah, merasa diri gak baik, maka ada penyesalan, ada keinginan merubah diri menjadi lebih baik, ada keinginan bertaubat. Bagaimana orang bisa bertaubat ketika merasa dirinya selalu benar? Susah. Kalau orang merasa dirinya baik terus, susah disuruh bertaubat. Sebagaimana orang yang merasa dirinya gak sakit, disuruh ke dokter, tahu gak? Ngapain ke dokter? Oh, saya sehat aja kok, gak sakit kok. Disuruh, gak bakal mau, susah maunya. Kenapa? Yang merasanya gak sakit. Tapi ketika kita merasa sakit, yuk ke dokter periksa. Ayo, mudah. Kenapa? Iya, kita merasa butuh pertolongan dokter karena sakit. Begitulah gambarannya. Kita akan butuh kepada ampunan Allah, ingin maghfirah Allah ketika kita merasa berdosa, merasa bersalah. Ketika kita merasa butuh dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita itu makhluk yang tanpa daya dan upaya. Semuanya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika kita bisa berikhtiar pun ikhtiarnya dari Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka yang diharap rahmat Allah, rahmat Allah. Maka Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka raja'ti min 'amal. Doa terbaik. Ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u min dhunubi, lebih luas dari dosaku ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, kasih sayangmu, arja'ti min 'amali, lebih aku harap dari amalku ya Allah. Isi subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Idza radallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Dia akan memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Subhanallah. Maka berbahagialah orang yang masih bisa, ya Allah, ini saya tuh salah, saya kok begini, saya kok begini ya Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah, istighfar, minta ampun ya Allah. Yang gampang merasa bersalah, subhanallah. Bahasanya kalau kulit dicubit masih sakit, kulit kita dicubit, kita masih bisa merasakan sakit, berarti kita normal, betul tidak? Sehat berarti. Justru bahaya dicubit, digebukin, gak sakit, mati rasa, itu bahaya malah. Ini malah berpenyakit, betul tidak? Begitulah gambarannya. Subhanallah, badan kita ini subhanallah
itu baik, berarti kita masih normal manusianya. Yang nggak normal, yang nggak baik tadi, kulit kalau dicubit sekelas apapun nggak sakit, kita seabrak-abrak dosa. Segitu jelasnya kita melanggar aturan Allah, segitu terangnya kita melanggar aturan Allah, maksiat, merasa enteng, sama sekali nggak merasa salah. Ini yang bahaya, yang nggak normal. Orang yang normal akan mesti merasa bersalah. Iya, saya tinggal kewajiban. Nih, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, ini paham banget nih untuk ibu-ibu. Alhamdulillah, semoga paham sedanten. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kesadaran akan ketidakmampuan diri dalam menampilkan ketaatan kepada Allah merupakan faktor utama diterimanya amal tersebut. Ketika seorang beramal justru merasa masih belum ada apa-apa, ya subhanallah, masih banyak kurangnya amal ini. Iya, saya bisa ngaji Quran tapi adabnya belum terjaga. Iya, saya masih bisa ngaji Quran tapi ikhlasnya masih gak tahu ada di mana, nyasar di mana. Subhanallah. Iya, saya bisa ngaji Quran tapi pengkol sama orang kok masih nyangkut ya di hati ini. Subhanallah. Ada terus merasa kurang. Subhanallah. Tapi merasa kurangnya itu selalu mohon kepada Allah, ya Allah sempurnakan, ya Allah maafkan, saya baru mampu yang segini Gusti, saya hanya baru lisannya yang tergerak Gusti, Engkau yang menyempurnakan, tolong hati saya digerakkan, dibersihkan. Terus minta kepada Allah, terus jangan mandek. Subhanallah. Kesadaran akan ketidakmampuan diri dalam menampilkan ketaatan kepada Allah merupakan faktor utama. Justru kamu yang merasa bangga, oh siapa dulu, saya tahajud semalaman nih, saya ahli takwa, saya orang solih. Anak sombong, keluarnya ujub. Ini yang kasihan, amalnya hangus, capek-capek. Subhanallah. Makanya tadi kata Imam Ibnu Athaillah, la tufrihkan fa'an li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Jangan bahagia, jangan berbangga karena kamu bisa mengerjakan amal ini itu, bukan karena kamunya, tapi berbahagialah, berbanggalah karena Allah yang memberikan amal itu kepadamu. Beliau melanjutkan nasihat bijaknya, la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu 'anka syuhuduhu wa yuhtaqaru 'indaka wujuduhu. Tiada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu, yang tidak dibanggakan, tidak menjadikan ajang kesombongan. Subhanallah. Subhanallah. Tadi intinya sifat dasar manusia, kekurangan. Ketika dihadapkan dengan kebesaran Allah, kita kecil sekali. Ketika dihadapkan dengan kuasa Allah, kita kurang sekali. Ketika dihadapkan dengan kehidupan, maka kita selalu bergantung kepada Allah. Ini dasar manusia. Maka kenapa Allah melarang keras hambanya dalam bersikap sombong, subhanallah, takabur dan lain sebagainya. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwa wa qad fazal muttaqun. Ternyata kata sahibul hikam, justru amal yang paling berpeluang diterima oleh Allah adalah amal yang tidak terlalu kita anggap. Subhanallah, yakni bukan amal yang bisa dijadikan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, bukan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini bisa dipahami ya, ya. Ini subhanallah masih banyak, subhanallah. Cuman satu lagi ya, mohon izinnya satu lagi. Sahibul hikam, subhanallah, menyatakan juga ma'siyatun awrathat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan itu lebih baik
tangisan kita, dengan perlakuan kita. Allah gak bisa ditipu. Mana nangis yang pura-pura, mana nangis yang sungguh-sungguh, mana nangis yang pura-pura, mana nangis yang sungguh-sungguh. Ini Gusti Allah. Intinya apa? Nasihat Imam Hikam ini, subhanallah, artinya bahwa amalmu, sebaik apapun amalmu, jangan dijadikan sebagai ajang kesombongan. Istilah kamu akan menjadi orang yang merugi. Seperti itu. Loh, kenapa jadi kok larinya menjelaskan seperti ini? Ini bagian dari adab. Fakhla'na. Itu intinya itu, menghilangkan keakuan diri, kesombongan, rasa saya mampu ini. Fakhla'na. Innaka bil wadil muqaddas tuan. Oleh karenanya dilanjutkan oleh beliau Shahibul Hikam, subhanallah, beliau mewanti-wanti bahwa masyanu wujudut talabi inna masyanu an turzaqa husnal adabi. Yang harus diperhatikan bukan sekedar meminta, melainkan bagaimana kau dianugerahi adab yang baik. Yang perlu diperhatikan bukan hanya bentukan amal salehnya bagaimana, tapi adabnya seperti apa. Subhanallah. Yang diperhatikan bukan yang penting ngaji Quran, tapi akhlaknya seperti apa, hatinya seperti apa. Itu subhanallah. Maka perindahlah wajah batin sebagaimana kau ingin wajah zahirmu dipandang indah oleh manusia, maka perindahlah wajah batinmu agar indah dipandang Allah. Siapa yang sosoknya telah dipandang indah oleh Allah, maka niscaya semua makhluk akan memandang indah kepadanya. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan keterangan tadi bahwa insya Allah sudah ada pada buku Muqaddimah di jilid 2, tinggal dibaca ulang, tinggal dipelajari. Subhanallah. Ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.